Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu anekdot bagian kedua. Peta konsep pada video bagian kedua ini difokuskan pada nomor 3 dan nomor 4, ya, yaitu menganalisis struktur kebahasaan anekdot, dan yang terakhir adalah menciptakan kembali anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke, kita fokuskan dulu ke subbab yang C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu strukturnya, pola penyajiannya, dan yang terakhir adalah menganalisis kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, topik mengidentifikasi struktur teks anekdot. Maksudnya adalah, teman-teman harus ketahui salah satu keunikan anekdot dapat dilihat dari strukturnya, yaitu terselesaikannya struktur krisis reaksi koda untuk memunculkan kritik dan humor. Baik ya, pada bagian pertama kita telah bahas dan telah ulas bahwa keunikan anekdot ada pada kritik yang disertai humor. Kemudian, pada bagian kedua ini, keunikan yang lain dapat dilihat dari perspektif struktur, yaitu kritik dan humor itu dituangkan dalam 3 bagian struktur, krisis, reaksi, koda. Nah, ini adalah inti, ketiga struktur ini adalah inti di mana kritik dan humor ini akan selesai, akan muncul dan disampaikan oleh penulis atau pembuat untuk membuat anekdot, ya. Untuk contoh lebih lanjutnya dapat teman-teman simak pada anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Ya, silahkan baca dan pahami dengan baik dengan cara pause video ini atau dibaca di bukunya. Fokuskan pada bagian krisis reaksi koda. Nah, ini adalah inti, ya. Ini adalah hasil pemikiran dari penulis untuk menuangkan kritik dan humor atau untuk membuat kritik terhadap sesuatu hal objek, ya, atau pihak yang tidak disetujui, ya. Kemudian disisipkan humor. Nah, ini ada bagian ini, pada bagian ini. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Abstraksi itu adalah gambaran awal dan setting cerita. Ya, seseorang warga melapor kemalingan. Nah, ini diawali dari abstraksi. Kemudian pelapor, polisi, pelapor, ya, 3 dialog ini, ya, yang menampilkan 2 subjek yaitu pelapor dan polisi, ini masuk orientasi. Intinya adalah menuju permasalahan inti. Itu disebut struktur orientasi. Kemudian menginjak ke struktur ketiga yaitu krisis. Ini adalah inti cerita yang mengundang tawa. Ya, jadi silahkan dibaca dialog antara polisi dan pelapor begitu. Nah, ini bagian krisis. Kemudian naik lagi ke bagian reaksi. Ini adalah respon atau tanggapan dari krisis. Dari krisis kemudian memang dilanjutkan di bagian reaksi oleh subjek pelapor dan polisi. Nah, ini silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian yang terakhir ada koda. Ya, koda adalah penutup dan kesimpulan dari cerita. Meskipun kodanya di sini ada kalimat sampingan, teks sampingan hanya bisa pasrah tak berdaya, ya, ini sudah menutup dari dialog-dialog antara pelapor dan polisi, kemudian juga sudah mencerminkan kesimpulan dari cerita. Ya, kalau kita pahami hanya bisa pasrah tak berdaya, berarti subjek tersebut telah mengambil tindakan, ya, untuk tidak berbuat apa-apa sekaligus untuk menjawab keadaan-keadaan yang telah terjadi kepadanya. Oke ya, itu adalah struktur dari teks anekdot. Dilihat dari 5 tahapannya. Ada tugas, ya, kita tarik lagi, kita munculkan kembali dosen yang juga menjadi pejabat, ya. Di sini teman-teman harus menganalisis strukturnya, ya, struktur dan isinya apa. Oke, sudah saya berikan contoh. Untuk abstraksi ada di bagian pertama, ya, ini masukkan dalam kolom ini atau kolom isi, ya. Kemudian yang koda itu ada bagian terakhir, ya, meskipun hanya berupa simbol tanda tanya, tapi sudah merupakan penutup dari anekdot ini. Untuk bagian orientasi krisis dan reaksi silahkan dicari sendiri. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Ya, teman-teman juga harus tahu anekdot ini disajikan melalui 2 pola. Ya, dosen yang juga menjadi pejabat, ya, teman-teman sudah ditunjukkan 1 contoh teks anekdot yang berupa percakapan langsung. Nah, ini disebut dengan pola penyajian dialog. Dan juga kisah pengadilan tindak pidana korupsi, ini berupa narasi utuh, ya. Nah, ini disebut sebagai pola penyajian narasi. Kemudian
Untuk yang berpola dialog, ini menggunakan kalimat langsung, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital, ya. Antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Nah, ini seperti dengan kaidah dialog ya, teman-teman juga sudah mengetahui pada level sekolah sebelumnya. Kemudian untuk penyajian pola narasi, yaitu berbentuk cerita dan dituliskan dalam bentuk paragraf, ya, ini berparagraf. Kemudian hanya saja tiap paragraf berisi jumlah kalimat yang tidak menentu. Ya, pada paragraf pertama hanya ada 1 dan 2 kalimat saja. Nah, ini menunjukkan bahwa pola penyajian narasi dalam teks anekdot ini bebas. Kemudian, yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Ya, teman-teman juga harus ketahui, salah satu aspek yang khas dalam anekdot adalah struktur kebahasaan yang juga khas. Nah, kritik dan humor yang hadir menandai fitur kebahasaan yang dimiliki teks anekdot. Ya, esensinya yang unik adalah kritik dan humor, dari struktur pun juga ada uniknya, dan yang ketiga adalah dari kebahasaannya, ya, bagian terkecilnya, secara spesifik ini juga menandai salah satu aspek yang khas begitu. Apa saja? Ada 6. Yang pertama adalah penggunaan kalimat masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Keempat, kata kerja aksi. Kelima, kalimat perintah. Dan yang keenam, kalimat seru. Nah, ya, satu catatan khusus ya untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk drama atau dialog, ini penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Oke ya. Mari kita bahas untuk mengetahui fitur-fitur kebahasaan dalam teks anekdot. Oke, dalam hal ini kita hadirkan pidana korupsi. Ya, kemudian kita analisis ya menggunakan ke-6 aspek kebahasaan, maka akan menghasilkan seperti ini. Unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan masa lalu yaitu pada. Pada, dulu, pada waktu itu, ya, ini menunjukkan salah satu aspek kebahasaan kalimat masa lalu. Ya, jadi menceritakan sesuatu yang masa lampau, maka kita menghadirkan kalimat masa lalu. Kemudian kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Melontarkan kalimat retoris itu bukan seakan-akan ingin harus dijawab. Reaksi saja, ya. Reaksi tanda tanya dari dia, ya, dari si pelaku, dari si subjek, dalam menggambarkan peristiwa yang sedang dialami. Kemudian partisipan yang lain ini juga pada konteks itu tidak perlu menjawab, ya, karena ini adalah konteksnya dari si subjek yang menggunakan kalimat retoris. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi waktu, ya, pada akhirnya, selanjutnya, kemudian, setelah itu, ya, itu adalah penanda-penanda konjungsi waktu. Kemudian menggunakan juga kata kerja aksi. Ini juga mudah ya, kata kerja aksi adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan, biasanya me atau di, ya. Kemudian memang benar-benar menunjukkan aksi, seperti pada contoh di bawah ini. Menatap, mendengar, ya. Nah, ini murni kata kerja aksi yang sudah mendapatkan afiksasi me, ya. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Ini jelas ya, kalimat perintah berarti kalimat tersebut secara langsung memang memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Biasanya ditandai dengan tanda seru, ya. Namun tidak ditandai juga tidak apa-apa, ya. Yang pasti jika dilihat memang kalimat tersebut murni memerintah. Seperti pada contoh berikut, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, ini meminta tolong ya, dan sekaligus memerintah begitu. Yang terakhir adalah kalimat seru. Nah, kalimat seru adalah kalimat respon. Ya, kalau tadi ada respon yang tidak perlu ada jawaban, artinya hanya tanggapan saja. Entah itu hanya berdiri, menggelengkan kepala, tersenyum, ya, atau mengernyitkan dahi karena penasaran mungkin. Nah, kalau dalam hal ini ada kalimat seru. Seru yang dimaksud adalah seru pada pernyataan terakhirnya. Ya, jadi bisa dilihat dari nadanya. Ya, jadi saya praktikkan di sini menggunakan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Gitu. Kemudian ada kalimat seru. Oh, maaf. Nah, ini merupakan kalimat seru yang mengakhiri ya dari konteks kronologi cerita yang sedang terjadi.
Kita lanjut lagi pada tugas ya. Tugasnya adalah baca kembali anekdot aksi maling tertangkap CCTV dan dosen yang menjadi pejabat. Teman-teman harus menganalisis kaidah kebahasaan. Oke. Pada aksi maling tertangkap CCTV ada 3 unsur kebahasaan yang telah ditemukan. Ya, yang saya temukan ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Silahkan dicek dan dicari, kemudian masukkan dalam kolom ini. Kemudian penggunaan kata kerja aksi, ya ada di sana kata kerja aksi, ya identifikasi, pilih dan masukkan di sini. Dan penggunaan kalimat seru. Ya, pada contoh ini yaitu itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ini adalah reaksinya atau responnya. Ya, ini disebut kalimat seru untuk mengakhiri. Jadi untuk mengakhiri dia menggunakan pernyataan tertentu. Kemudian dosen yang menjadi pejabat ada 3 unsur kebahasaan yang telah ditemukan, yaitu kalimat langsung. Contoh kalimatnya, nah ini dalam teks tersebut semua dialog ditulis dalam bentuk drama menggunakan kalimat langsung. Ya. Kemudian ada kata kerja aksi, silahkan masukkan, dan kalimat seru silahkan dimasukkan. Oke, untuk subbab yang terakhir yaitu do, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, yang do ini selalu memproduksi atau membuat. Teman-teman akan membuat teks anekdot dengan memperhatikan 2 topik ini, yaitu menceritakan kembali teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Oke ya, ada dialog dan narasi, maka teman-teman dituntut memang harus bisa memproduksi anekdot menggunakan kedua jenis itu. Yang kedua adalah menyusun anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Oke. Berikutnya, menceritakan kembali teks anekdot dengan penyajian yang berbeda. Oke, setelah kita pahami tadi atau kita bahas ada 2 pola ya, yaitu dialog dan narasi. Ya, teman-teman juga harus tahu hubungan dialog dan narasi dalam teks anekdot. Ya, kedua pola tersebut penyajiannya bersifat opsional. Artinya, jika teman-teman sebagai pembuat atau penulis anekdot tinggal pilih mana yang sesuai, mana yang ingin digunakan, mana yang ingin disesuaikan antara cerita, ide dengan mau pakai pola apa ya. Nah, itu silahkan untuk dipilih. Yang kedua adalah penulis atau pembuat anekdot atau Anda nanti dapat saja membuat pola penyajian sesuai dengan ide cerita. Ya, silahkan tinggal pilih ya. Berikutnya, jika menginginkan percakapan, tentu menggunakan dialog. Ya, kemudian kebalikannya, jika menginginkan cerita utuh, maka menggunakan narasi. Oke, teman-teman juga harus tahu ya, bahwa pada tahapan keempat, pola dialog ini dapat diubah menjadi narasi. Dan yang terakhir, narasi pun juga dapat diubah menjadi dialog. Jadi, misalnya teman-teman membuat dialog, itu pun akan bisa diubah menjadi narasi. Siapa yang akan mengubah? Ya, teman-teman sendiri bisa mengubah, atau pembaca yang lain yang ingin mengubahnya, yang ingin memodifikasi, itu juga bisa. Ya, atau sebaliknya, narasi itu juga bisa diubah menjadi dialog. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, gaya penceritaan boleh berbeda, namun tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan. Artinya, jika teman-teman ingin mengubah salah satu teks anekdot berpola dialog, maka ketika diubah menjadi narasi, gaya penceritaannya pun boleh berbeda, namun tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pada contoh ini silahkan dilihat ya, aksi maling tertangkap CCTV. Nah, ini pola dialognya seperti ini, kemudian pola narasinya juga menjadi seperti itu. Nah, kalau dialog berarti menggunakan kalimat langsung, kalau narasi berarti menggunakan paragraf, menggunakan kalimat tidak langsung, menggabungkannya menjadi satu bagian gitu ya. Kemudian untuk kisah pengadilan tindak pidana korupsi ada dialog dan narasi. Ya, silahkan untuk diubah dari narasi menjadi dialog ya. Yang di awal sudah ketemu struktur abstraksinya, tinggal yang lain. Oke, silahkan diteruskan sendiri. Yang kedua atau topik kedua yaitu menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Nah, anggap saja di sini adalah salah satu penulis ya yang mengembangkan cerita menjadi sebuah anekdot berpola apa ini? Narasi ya. Nah, temanya adalah kasih sayang. Nah, ini teman-teman bisa ikuti. Pertama, membuat kerangka dulu. Kritiknya apa kira-kira? Anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan dan lain sebagainya. Termasuk struktur juga sudah ada.
dan kemudian diubah menjadi satu pola penyajian narasi begitu. Silahkan untuk dipahami ya, silahkan untuk diteliti lebih lanjut bagaimana caranya, kemudian bagaimana dari kerangka ini menjadi anekdot narasi ya. Kemudian ada tugas yang menyertainya, teman-teman memang harus membuat secara pribadi ya, buatan sendiri, murni buatan sendiri. Silahkan mengembangkan tugas ini, yaitu ada tahapan dari saya. Anekdot merupakan salah satu media yang tepat dalam mengkritik sesuatu hal yang tidak disetujui. Ya, ingat itu. Jadi pasti teman-teman merasa ada sesuatu yang tidak disetujui dalam kehidupan ini, baik itu dari kehidupan atau dari seseorang, ya itu bisa dikritisi. Kemudian unsur humor yang disisipkan merupakan keunikan anekdot. Ingat batasan ya, batasan-batasannya bahwa anekdot ini murni mengkritisi, disisipkan humor. Yang ketiga adalah kritik dengan sisipan humor terkadang lebih mengena daripada kritikan langsung. Oke ya, silahkan refleksikan sendiri, cari, kemudian berimajinasi sesuai dengan konteksnya, kemudian segera buat kembangkan menjadi teks anekdot. Baik teman-teman, untuk anekdot ya sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.